wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati dari kelas 3K Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan inflasi dan deflasi perekonomian di Indonesia. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga yang terus-menerus dalam periode tertentu yang mengakibatkan nilai daya beli masyarakat menurun. Sedangkan deflasi yaitu kebalikannya, penurunan harga dalam periode tertentu sehingga meningkatkan daya beli masyarakat meningkat. Atau ada penyebab inflasi dan deflasi di masa lalu? Mungkin sama saja poinnya seperti sekarang, itu penyebab inflasi itu kenaikan permintaan, pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan permintaan, konsumen meningkat. Tetapi jika permintaan tidak diimbangi dengan pasokan, maka akan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi seperti biaya bahan baku, upah, dan gaji. Contohnya biaya bahan baku. Penjual membebankannya kepada konsumen dan menjual harga produk tersebut jadi lebih tinggi. Yang ketiga ada devaluasi mata uang. Penurunan nilai tukar mata uang dapat menyebabkan domestik kenaikan harga barang impor. Penyebab deflasi ialah penurunan dan kelebihan pasokan. Deflasi sering terjadi karena adanya agregat yang menurun, menyebabkan harga barang dan jasa jatuh. Sedangkan untuk kelebihan pasokan, ketika pasokan melebihi harga permintaan, harga akan turun dan menimbulkan deflasi. Berikutnya ada dampak inflasi dan deflasi di masa lalu. Dampaknya yaitu menurunkan nilai daya beli masyarakat. Jika ada inflasi yang naik, otomatis harga barang dan jasa juga meningkat sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat tidak bisa membeli barang sebanyak sebelumnya sebelum terjadi inflasi. Yang kedua, mendorong spekulasi. Inflasi yang tinggi mendorong individu dan pelaku pasar untuk melakukan spekulasi terhadap aset. Yang ketiga, melemahkan daya saing ekspor. Inflasi yang tinggi membuat biaya produksi meningkat sehingga harga barang ekspor jadi jauh lebih mahal dibandingkan negara lain. Ada pula dampak deflasi di masa lalu, yaitu menurunkan profitabilitas perusahaan. Saat harga barang dan jasa turun, pendapatan perusahaan juga ikut menurun. Yang kedua adalah mendorong pengangguran. Penurunan pendapatan dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi sehingga dapat berujung PHK. Menunda investasi, ketidakpastian mengenai prospek ekonomi membuat investor ragu untuk berinvestasi. Ada pula kondisi inflasi saat ini. Saat ini Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi dikarenakan harga energi dan kenaikan bahan pangan. Terutama pada pandemi COVID-19 telah mengganggu rantai pasokan global yang menyebabkan kekurangan barang dan meningkatnya biaya produksi. Yang kedua ada deflasi terbatas. Indonesia mengalami deflasi terbatas sebesar 0,12% di bulan September 2024. Yang ketiga, ada risiko resesi. Resesi adalah periode penurunan aktivitas ekonomi yang berlangsung selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Resesi seringkali ditandai dengan penurunan produk domestik bruto atau yang sering kita sebut PDB, peningkatan kemiskinan, dan penurunan investasi. Faktor yang mempengaruhi inflasi dan deflasi saat ini seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu ada faktor penawaran dan permintaan. Dalam inflasi, permintaan barang dan jasa melebihi penawaran mendorong harga naik, atau yang sering kita sebut demand pull inflasi. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ketat seperti peningkatan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga ada faktor eksternal. Perubahan global seperti melemahnya harga komoditas dan kondisi ekonomi internasional juga mempengaruhi inflasi dan deflasi. Ada pula dampak inflasi dan deflasi saat ini. 8% tingkat inflasi. Inflasi global rata-rata 8% tertinggi dalam dekade terakhir. 3,5% pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya 3,5% di 2023. Kenaikan harga pangan yang trennya bervariasi. Inflasi dan deflasi saat ini mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Pada bulan September 2024, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84%. Meskipun terjadi deflasi sebesar 0,12% yang disebabkan oleh harga komoditas seperti daging ayam dan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Nah, bagaimana menyikapi inflasi dan deflasi di masa depan? Yang pertama, kendalikan anggaran.
Terapkan disiplin anggaran, batasi pengeluaran, dan defisit fiskal. Disiplin dalam pengelolaan anggaran negara sangat penting untuk mencegah defisit yang berlebihan. Defisit fiskal yang tinggi menyebabkan peningkatan utang masyarakat dan mengurangi kepercayaan investor. Yang kedua, perkuat kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi melalui kebijakan naikkan suku bunga, naikkan jumlah uang yang beredar, dan stabilkan nilai tukaran moneter. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dorong investasi, inovasi, dan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, lindungi masyarakat rentan, seperti terapkan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli. Dan saat ini Indonesia telah melakukan bantuan sosial di beberapa wilayah. Namun beberapa warga merasa tidak adil karena ada beberapa wilayah yang merasa bantuannya tidak merata. Kesimpulannya ialah menghadapi tantangan seperti inflasi dan deflasi merupakan pendekatan terintegrasi yang mencakup pengelolaan anggaran yang disiplin, kebijakan moneter yang kuat, pentingnya peningkatan produktivitas, serta perlindungan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang telah saya sebutkan, semoga dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.